Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Venture Tahu Bakso Si Lezat dengan tugas proyek KWU, yang dimana saya sendiri, Ilham Kobi Pratomo, sebagai CEO, dengan jajaran saya yaitu Saya Nindya Puspa sebagai CMO. Saya Kesha Nabila sebagai Chief Operation Officer. selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana venture saya dijalankan. Nama sendiri yaitu Tahu Bakso Si Lezat, dengan makanan tradisional mulai tergantikan dengan makanan yang lebih modern atau fast food karena kurangnya inovasi dan varian rasa pada produk tahu isi di pasaran, serta kurang atau tidak konsisten terhadap kualitas produknya. Dan bagaimana usaha kami yaitu tahu bakso, tempat makan yang menyajikan tahu isi bakso yang lezat dengan topping unik dan berbagai macam saus. Kami bertujuan untuk menjadi kuliner favorit masyarakat dengan menyajikan makanan khas Indonesia dengan sentuhan modern dan unik. Dengan menu yang beragam dan harga yang terjangkau, kami siap menjadi pilihan kuliner yang lezat dan sehat bagi masyarakat. Dengan menyediakan pilihan makanan yang unik, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, meningkatkan kesadaran dan penjualan, usaha kami menghasilkan pendapatan melalui penjualan toko, program loyalitas, pembukaan cabang baru. Selanjutnya di sini ada berbagai problem yang kita alami, yaitu makanan tradisional mulai tergantikan dengan makanan yang lebih modern, sedangkan tahu bakso dianggap kurang menarik bagi generasi muda. Dalam problemnya, kurangnya inovasi dan variasi rasa pada produk tahu isi di pasaran. Yang kedua, kurang atau tidak konsisten terhadap kualitas produk. Bagaimana sih emotional impact-nya? Yaitu frustasi karena kesulitan dalam menemukan produk yang tidak sesuai dengan harapan mereka, dan cemas tentang kesehatan dan keamanan yang mereka konsumsi terkait bahan baku atau proses produksi. Di sini customer-nya yaitu semua kalangan seperti ibu rumah tangga, mahasiswa-mahasiswa yang unggul, anak sekolah, dan pekerja kantoran lainnya. Alternatif yang kita hadirkan yaitu dengan berbagai varian rasa atau topping, dan poin kedua memberikan pengalaman rasa yang baru untuk pelanggan. Yang ketiga menggunakan bahan baku berkualitas dan proses higienis serta dikemas secara modern. Selanjutnya, di sini ada survei yang kita lakukan dari berbagai customer. Kita mensurvei dari kalangan umur 20 sampai 25 tahun dengan rata-rata menggunakan platform online. Di sini sebanyak 60% setuju dengan adanya tahu bakso topping sebagai inovasi baru, dan sisanya menolak adanya tahu bakso dengan inovasi baru. Selanjutnya, dalam market size yang kita lakukan di daerah yang dimana SOM kita yaitu terletak pada Citra Raya dengan nominal Rp1.531.200 dengan pendapatan SAM di daerah Tangerang yaitu Rp5.104.000. Dengan market TAM ini kita berdaerah Banten yang berjumlah nominal Rp25.520.000. Di sini ada rinciannya, rata-ratanya, nanti kalian bisa baca saja. Selanjutnya, Lalu di sini ada salah satu yang mengikuti survei bernama Rara. Dia ini merupakan seorang mahasiswa yang berlokasi di Tangerang. Dia mencari makanan yang lezat dan berkualitas. Lalu yang kedua, dia ini ingin menemukan tempat makan yang nyaman dan bersih dan mendapatkan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas. Lalu menikmati pengalaman makan yang menyenangkan dan mencari variasi menu yang menarik dan terbaru. Kesulitannya ini, dia terkadang menemukan makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu tempat makannya yang kotor dan tidak nyaman, harga yang tidak transparan atau terlalu mahal, lalu pelayanannya juga lambat atau tidak ramah, dan menu yang terbatas atau tidak bervariasi. Lalu di sini ada value proposition canvas. Di tahu bakso yang lezat ini menawarkan rasa tahu bakso yang lezat
autentik yang dibuat dengan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Juga pelayanannya yang cepat dan ramah yang membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman. Dengan produk servis tahu bakso dengan berbagai rasa dan topping seperti tahu bakso original, tahu bakso pedas, tahu bakso keju, dan masih banyak variasi rasa yang lainnya. Lalu di Painkillers ini, pelayanan yang cepat dan ramah untuk menghilangkan kesulitan pelanggan yang menunggu lama. Lalu yang kedua, menu yang variatif dan sesuai dengan selera pelanggan untuk menghilangkan kekecewaan pelanggan yang tidak menemukan menu yang sesuai. Gainsnya ini ada tahu bakso yang saya pesan ini memiliki rasa yang lezat dan sesuai dengan ekspektasi. Pelayanan tahu bakso si lezat, cepat dan ramah. Lalu harga tahu bakso yang dibayar pun sesuai dengan kualitas dan rasa yang didapatkan. Untuk jobsnya sendiri, mencari tempat makan yang menyajikan tahu bakso yang lezat dan berkualitas, lalu memesan tahu bakso yang mudah dan cepat melalui berbagai cara, melalui offline, online, atau telepon. Di Paints-nya, tahu bakso yang dipesan ini biasanya tidak lezat atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan pelayanan tahu bakso si lezat lambat atau tidak ramah. Solusi yang kami tawarkan, ini yang pertama ada tahu bakso yang dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas, lalu yang kedua dengan rasa yang lezat. Pelayanan yang cepat dan ramah membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman. Lalu ada suasana tempat makan yang nyaman dan bersih membuat pelanggan merasa santai dan menikmati waktu makan mereka. Solusinya itu ada di rasa tahu bakso yang lezat dan menarik autentik buat pelanggan merasa puas dan ingin kembali. Lalu di pelayanan yang cepat dan ramah membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman. Dan suasana tempat makan yang nyaman dan bersih membuat pelanggan merasa santai dan menikmati waktu makan mereka. Lalu ada di competition analysis. Kompetitor pertama ini ada tahu bakso Bu Siti. Dia homemade base. Produknya tahu bakso sapi, homemade dan ukurannya standar dengan harga 25.000 per bijinya atau 25.000 per 10 biji frozen. Lalu yang kedua ada tahu bakso Pak Jojo, gerobak. Tahu baksonya ini ayam atau sapi dengan porsi yang lebih besar dengan harga 30.000 per biji dan 28.000 frozen isi 10. Lalu ada tahu Puha atau modern retail dan online dengan produk seperti ayam suwir, daging, dan bihun dengan harga 10.000 per biji dan 50.000 per 5 biji frozen. Lalu ada bakso kuah umum, umumnya variasi yang ada di bakso, biasanya itu bakso sapi atau ayam kuah dengan harga 15.000 sampai 25.000 per porsi dan tahu bakso si lezat, tahu bakso dengan menggunakan daging sapi premium dengan tekstur yang kenyal, kaya rasa dan yang meresap dengan harga 2.000 sampai 3.000 per biji dan 20.000 sampai 30.000 per porsi. Lalu di link kanvas ini Anin Link kanvas di sini problemnya tuh ada makanan tradisional mulai tergantikan dengan makanan yang lebih modern. Tahu bakso dianggap kurang menarik bagi generasi muda. Selanjutnya solusinya itu ada harga terjangkau, rasanya variatif, promo dan diskon yang menarik, tempat makan yang nyaman. Lalu ada King My Treat-nya itu mengevaluasi rasa yang kurang diminati dan memastikan produk baru tidak hanya laku namun juga menguntungkan. Ada unique value proposition, yaitu ada terbuat dari daging sapi premium dengan berbagai macam topping dan saus. Rasa bakso yang padat dan gurih tanpa pengawet diproduksi setiap hari. Ada high level konsep, yaitu snack yang menginovasi kuliner lokal, cocok sebagai bekal dan dapat dinikmati di mana saja. Sini channelsnya ada dari TikTok, Instagram, dan Facebook. Customer segmennya itu ada dari mahasiswa, pekerja kantoran, dan pecinta kuliner yang mencari cemilan sehat. Next.
sini ada MVP, yaitu tahu bakso si lezat adalah tahu bakso premium dengan isian bakso sapi pilihan yang kenyal dan padat, dibalut tahu pong yang lembut dan gurih, dibuat dengan resep turun-menurun dan bahan baku segar tanpa pengawet. Tahu bakso si lezat hadir dalam bentuk frozen siap masak, menjadikan pilihan praktis dan lezat untuk cemilan keluarga di hidangan arisan atau oleh-oleh. Setiap kemasan berisi 10 buah tahu bakso yang sudah divakum sealed untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Keunggulan utamanya dibuat dari daging sapi segar pilihan tanpa MSG dan pengawet. Next. Di sini ada MVP validation, yaitu MVP-nya versi minimal dari produk tahu bakso yang memiliki fitur-fitur dasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memvalidasi konsep bisnis. MVP details untuk proyek tahu bakso si lezat, yaitu tes detailnya ada 4 minggu. Target audience tesnya itu pecinta makanan ringan dan tahu bakso, konsumen yang mencari makanan yang lezat dan sehat, pengguna online yang aktif di media sosial dan aplikasi pesan instan. Jumlah respondennya 100 orang, 80 online dan 20 offline. Cara mencapai audiensnya itu dari media sosial, komunitas online, event atau bazar makanan. Next. Sales plan, selanjutnya ada sales plan. Target marketnya di sini ada mahasiswa SA unggul, pekerja kantoran, pecinta kuliner yang mencari cemilan sehat, semua kalangan seperti ibu rumah tangga. Listnya di sini ada pengguna media sosial, anggota komunitas online terkait makanan dan kuliner, pengunjung event, orang-orang yang mencari makanan lezat dan sehat, potensi pelanggan yang melihat spanduk di gerobak atau lokasi strategis. Opportunities-nya yaitu pertama ada pelanggan yang tertarik dengan tahu bakso premium dengan berbagai topping dan saus, pelanggan yang mencari produk tanpa pengawet dan diproduksi setiap hari, pelanggan yang mencari harga yang terjangkau. Customer-nya di sini konsumen yang membeli tahu bakso di toko fisik atau di outlet, konsumen yang membeli melalui marketplace dan media sosial. Market strateginya itu yang pertama ada sosial media. Membuat sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk menarik pembeli dan pelanggan. Membuat video mengenai pembuatan tahu bakso serta menjelaskan tahu bakso si lezat sebagai tempat makanan yang bisa digunakan untuk sekedar berkumpul. Positioning statement yaitu nikmat pengalaman kuliner tahu bakso premium dengan isian daging sapi pilihan yang kenyal dan padat, dibalut tahu bakso pong yang gurih, dibuat dengan resep turun-menurun, bahan baku segar dan pilihan tanpa MSG dan pengawet, serta disajikan dengan beragam topping dan saus untuk memanjakan selera Anda kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada financial plan. Sebentar. Di sini aja deh. Capital work in progress-nya itu kita dapat di 5.500.000. Starting operation-nya ada di 1.365.000. Selanjutnya ada di startup capital kita dapat di 6.865.000. Lalu di cost of goods sold yaitu per unit kita di harga 6.000. Untuk sales forecast revenue-nya di Januari sampai Juli itu di 500.000, Agustus sampai November di 5 juta sampai 6 juta. Selanjutnya di salaries-nya ini total salaries-nya di Januari di 1 tahun ini 6 juta.
Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada cash flow. Forecast-nya itu result-nya itu di 1.875.000, dari 1 juta sampai di 6 juta selama 1 tahun ini. Untuk balance sheet forecast-nya itu asetnya totalnya di 25 juta. Next, ini di forecast P&L-nya itu ada di 48.775.000. Itu di total sales. COGS-nya itu ada di 13.185.000. Selanjutnya di fixed expenses itu ada di 116.950.000. Break even analisisnya itu yearly break even amount-nya di 313.678.100 rupiah. Monthly break even amount-nya di 26.139.842 rupiah. Lalu di earnings-nya ada di 116.960 di year. Lanjut aja, oke. Selanjutnya ada di next aja gitu. Unit ekonomisnya COGS-nya ada di 7.000 di P&L per unit di tahun ini. Lalu yang unit e-commerce tahun 2022 di 195.100 rupiah. Oke, cukup sekian presentasi dari Venture kami. Cukup sekian, terima kasih kepada semuanya.